Namanya Bu Ramlah, 62 tahun, seorang ibu rumah tangga sederhana yang tinggal di sebuah gang kecil di Makassar. Rumahnya tak besar, hanya berdinding papan dan beratap seng. Namun di dalamnya ada amalan yang sudah ia jaga selama 20 tahun tanpa henti. Sholat tahajud, setiap malam, setiap sepertiga akhir, bahkan saat hujan, sakit, atau listrik padam sekalipun. Bu Ramlah bukan ustazah. Ia juga bukan tokoh agama. Ia hanya seorang ibu yang menjalani hidup dengan apa adanya, namun dengan niat luar biasa untuk selalu hadir di hadapan Tuhannya di waktu yang paling sunyi. Kisahnya baru diketahui luas saat seorang mahasiswa KKN yang tinggal di kampungnya menulis pengalaman spiritual bersama beliau. Saat ditanya bagaimana ia bisa begitu konsisten menjaga tahajud selama 2 dekade, Bu Ramlah menjawab pelan. Awalnya karena hancur. Tapi akhirnya jadi cinta. Ternyata, di balik kehusyukan itu, ada masa lalu yang tak terduga. Suaminya pernah meninggalkannya secara tiba-tiba bersama 2 anak yang masih kecil. Ia ditinggalkan tanpa nafkah, tanpa kabar, dan tanpa kepastian. Di saat semua orang memintanya menyerah, justru saat itulah Bu Ramlah memulai sujud panjang yang tak pernah berhenti. Saya nggak tahu harus minta ke siapa. Akhirnya saya bangun malam, saya curhat sama Allah. Saya minta dikuatkan. Ternyata dari malam ke malam, saya malah ketagihan. Hari demi hari, anak-anaknya tumbuh. Meski hidup susah, mereka semua lulus kuliah. Bukan karena warisan atau harta, tapi karena doa yang tak pernah absen dipanjatkan di sepertiga malam. Bahkan saat sedang sakit keras, Bu Ramlah tetap bangun tahajud dengan berbaring. Yang lebih mengejutkan, setelah 18 tahun menghilang, suaminya datang kembali. Menangis dan meminta maaf. Saat banyak orang marah dan menolak, Bu Ramlah justru menyambutnya dengan air mata dan kata-kata sederhana. Aku sudah memaafkanmu sejak malam pertama aku tahajud. Kisah ini pun menyebar. Banyak orang yang datang ke rumahnya, sekadar ingin mendengar cerita langsung atau minta didoakan. Tapi Bu Ramlah tetap merendah. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma orang yang capek menangis ke manusia, lalu memilih menangis ke Allah. Pesan dari kisah ini. Kadang, hancur adalah pintu menuju ibadah yang paling jujur. Dan tahajud bukan hanya soal bangun malam, tapi tentang bagaimana kita pulang ke Allah saat semua pintu dunia terasa tertutup.